Ayahku adalah dewa perang. Bab 217. Awalnya, Lu Feixia mengira itu hanya ilusi. Dan, sosok itu ternyata adalah Guan Qianjun. Dia bergumam dan bertanya, "Hei, kamu. Apakah kamu orang sungguhan atau orang palsu? Apakah kamu benar-benar bajingan sialan itu?" Sebuah suara dingin berkata, "Oh, kalau begitu, sepertinya aku tidak seharusnya menyelamatkanmu." Dia berbalik dan pergi. Sosok itu memancarkan rasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, orang baik hati yang datang untuk melihat apa yang terjadi, tapi disebut bajingan sialan, pasti tidak akan senang. Jika Anda tidak senang, tinggalkan saja. Ketika Lu Feixia melihat ini, dia menjadi cemas dan berteriak dengan cepat. "Tolong, selamatkan aku. Selamatkan aku. Jangan pergi, kamu bukan bajingan, kamu. Kamu adalah pahlawan yang hebat dan orang baik. Kamu menyelamatkan adikku, tolong. Selamatkan aku juga sekali. Aku benar-benar tidak berani lagi. Tolong." Teriaknya sambil air mata berjatuhan. Guan Qianjun menghela nafas dan harus berhenti. Meskipun dia sedikit lelah dan berencana untuk beristirahat dengan baik, sebagai dewa perang tertinggi, intuisi yang dia kembangkan di medan perang melampaui orang biasa, jadi dia secara alami dapat mendengarkan segala arah. Ada suara yang tidak biasa di sisi Lu Feixia, dan dia segera menyadarinya. Jadi, diam-diam turun dari pohon untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, dia berbalik dan mengerutkan kening pada Lu Feixia, yang terjerat oleh ular piton. Segera, saya menemukan ada yang tidak beres dengan dirinya, wajahnya sangat merah bahkan lehernya pun sangat merah hingga berdarah. Ini sepertinya agak istimewa. Melihat keadaan ular piton itu lagi, Guan Qianjun mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sepertinya sakit kepala, "Aku tidak tahu, haruskah aku menyelamatkanmu?" Itu memang membuatnya sakit kepala, karena metode pengobatan seperti ini, seperti keadaan Lu Feixia saat ini, agak istimewa. Sebagai untuk aspek mana yang istimewa, sulit untuk mengatakannya. "Selamatkan aku." Lu Feixia sepertinya membuat keputusan untuknya. "Selama kamu menyelamatkanku, aku akan menjadi milikmu. Aku bisa menjadi budakmu. Aku berjanji. Aku tidak akan mengkhianatimu. Akulah orang yang paling setia di dunia padamu. Jika Anda ingin saya menjadi sapi atau kuda, saya akan menjadi sapi atau kuda." Saat ini, sekarang, Lu Feixia benar-benar kehilangan harga dirinya sebagai seorang wanita muda dari keluarga kaya. Dia takut jika Guan Qianjun memintanya untuk berlutut, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Dan, dia memandang Guan Qianjun dengan rasa cemburu yang semakin besar. Perasaan ini sangat aneh. Guan Qianjun menghela nafas dan akhirnya mengambil keputusan. "Mau tak mau aku melihatmu mati." Itu juga merupakan perilaku yang sangat tidak baik. Meskipun kamu bukan orang baik dan ingin membunuh adikmu, tapi... Ya, dia meninju, pukul ular piton itu di kepala. Awalnya, ular boa itu diliputi penyesalan saat melihatnya muncul, dan ingin menelannya dalam satu tegukan, namun tertahan oleh aura yang luar biasa. Ia tidak berani bergerak. Melihat lelaki kuat ini memukulnya dengan tinjunya, ular piton besar itu tidak mudah untuk diganggu. Ia segera menunjukkan kekuatannya, tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit tinjunya dengan keras. Mulut besar ini lebih besar dari kepalan tangan Guan Qianjun, dan dapat dengan mudah dikunyah. Tapi tinju Guan Qianjun secara ajaib berputar ketika hendak mendekati mulut berdarah itu. Ledakan. Pukul kepalanya dari samping. Celepuk. Kepala ular itu langsung jatuh ke tanah. Keahliannya lebih rendah dari yang lain, dan dia dipukuli sampai dia tertegun. Piton besar itu dengan cepat melepaskan Lu Feixia dan merangkak pergi tanpa kehidupan. Mematahkan tinju tentara. Bahkan Dewa Perang Super bisa memukul kepalanya dengan satu pukulan. Jika Guan Qianjun ingin membunuh ular piton itu akan mudah, tapi dia tetap menunjukkan belas kasihan. Lu Feixia tiba-tiba pingsan, Guan Qianjun sedikit ragu-ragu, tapi masih mengulurkan tangannya. Setelah beberapa saat, Guan Qianjun masih sedikit terkejut, "Wanita, kamu sebenarnya." Tapi itu sudah terjadi, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya saja Lao Guan merasa dia sedang bermain pertandingan besar. Ketika Lu Feixia bangun, dia merasa tidak nyaman. Dia melihat sekeliling tanpa tujuan. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia perlahan-lahan sadar kembali. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba melebar, memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Tiba-tiba, menakutkan. Dia segera menunduk dan berteriak panik. Dia memegangi kepalanya,
yang sangat sakit hingga hampir meledak, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini. Kenapa ini? Sepertinya telah dibius. Mungkinkah itu Guan Qianjun? Tidak. Aku ingat, ketika aku terjerat oleh ular piton besar. Aku punya seperti itu perasaan aneh juga. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah ada yang salah dengan ular piton besar itu? Dia menebak dengan benar. Boa konstriktor itu berada dalam kondisi yang tak terlukiskan, dan hal-hal yang dipancarkannya sangat menarik. Jadi, Guan Qianjun juga menyadarinya saat itu dan sedikit ragu-ragu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Jika kamu tidak melakukan ini, Lu Feixia akan mati. Hanya, bisakah? Lu Feixia memikirkan hal ini dengan jelas dan menghembuskannya dengan lembut. Lalu, dia mengertakkan gigi lagi. Sialan Guan Qianjun, aku membiarkanmu memanfaatkanku. Bibi, aku masih seorang wanita muda, itu sangat menyakitkan bagiku. Kamu masih sangat kasar, aku akan membunuhmu. Dia meraung. Kemudian diketahui bahwa Guan Qianjun hilang. Hanya ditutupi dengan pakaiannya. Mencium pakaian yang membawa aromanya, Lu Feixia bingung saat memikirkan adegan tadi malam. Dia, sepertinya sedikit menyukainya. Sama sekali tidak. Saat ini, hatiku penuh dengan kebencian. Meskipun Lu Feixia tampak sangat sulit diatur di permukaan, dan bahkan membingungkan beberapa pria untuk mencapai tujuannya, dia selalu berpegang pada dirinya sendiri. Dia sebenarnya mirip dengan Lu Feixian, dia tidak akan membiarkan pria menyentuh tangannya. Lihatlah paling banyak. Tapi sekarang, Lu Feixia berdiri dengan senyum masam, merapikan dirinya, dan tersandung ke belakang. Baru kemudian dia menyadari bahwa tidak peduli Tuan Ye, Tuan Yue, atau Zheng Zheng, mereka semua tertidur lelap di sana. Guan Qianjun, anak-anaknya, dan anak anjingnya telah lama menghilang. Tidak ada jejak dua orang dan anjing di pohon besar itu. Jelas sekali, mereka terus bergerak lebih jauh ke dalam hutan lebat. Dia menendang semua orang hingga bangun dengan keras. Zheng Zheng berdiri, melihat sekeliling dengan bingung, dan kemudian dengan cepat menundukkan kepalanya ke arah Lu Feixia. Nona, maafkan aku. Aku tertidur, aku terlalu lelah. Maafkan aku. Nona, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu aneh? Dia melihat tatapan aneh Lu Feixia, tapi dia tidak tahu apa yang aneh. Nona Lu memelototinya dengan tajam, bisakah hal semacam ini? Dikatakan, saya telah kehilangan hal paling berharga dalam hidup saya. Dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelan darah ke dalam perutnya. Dia berkata dengan dingin, bukan apa-apa, saya hanya sangat kesal dengan apa yang terjadi tadi malam. Tuan Yue, Tuan Ye, apakah Anda masih punya cara untuk menghadapi bajingan itu? Dan memenangkan Raja Ginseng. Meski bertanya ini, sepertinya sudah tidak ada lagi rasa percaya diri. Bab 218. Tuan Yue dan Tuan Ye saling berpandangan. Lalu, mengangguklah dengan penuh semangat. Jenis yang hampir mematahkan tulang leher. Katakan, Lu Feixia menjadi semakin kasar. Tapi Tuan Yue dan Tuan Ye tidak berani melakukan apapun, dan mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Mereka dimainkan secara menyeluruh. Namun, ekspresinya malah lebih suram. Tuan Yue mengeluarkan botol obat dari sakunya, melambaikannya di depan mata Lu Feixia, dan berkata dengan sedikit bangga, pil milikku ini sangat kuat. Namanya pil Dali Vajra. Jenisnya dari plester kulit anjing. Lu Feixia langsung tersedak begitu saja. Tuan Yue, ini. Dia melotot, Nona Lu, tolong jangan salah paham. Saya jelas bukan tipe orang yang menjual obat. Saya mengolahnya dengan lebih dari 200 obat herbal Tiongkok. Efeknya adalah sangat kuat. Sederhananya, setelah meminumnya, saya dapat meningkatkan kekuatan saya lebih dari 3 kali lipat. Tuan Ye juga mengeluarkan sesuatu yang lebih canggih. Ini adalah suntikan. Ia mengatakan bahwa ini adalah ekstrak sumsum tulang alien yang ia beli dengan harga tinggi dari Laboratorium Area 51, lembaga penelitian paling misterius di Amerika Serikat. Alien yang bisa datang ke bumi semuanya sangat kuat, dan kekuatan mereka berasal dari sumsum tulang. Setelah menyuntikkan ekstrak ini, kekuatan Anda dapat ditingkatkan setidaknya 5 kali lipat. Lu Feixia, lupakan pil King Kong yang ampuh, apalagi suntikan sumsum tulang alien, kenapa kamu tidak menulis novel? Tuan Yue dan Tuan Ye terlihat serius, mengatakan bahwa ini jelas bukan sedang menulis novel. Itu semua benar. Barang ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa mereka. Jika tidak darurat, tidak akan pernah dikeluarkan. Melihat ekspresi serius di wajah mereka,
Lu Feixia masih mempercayainya. Dia berkata dengan tenang, Tuan Ye, saya harap Anda dapat memenuhi harapan saya dan membantu saya. Saya harus memenangkan pohon ginseng itu, dan saya akan membuat Guan Qianjun tidak mendapatkan apa-apa. Biarkan dia mengambil air dari keranjang bambu tetapi tidak ada apa-apa. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan kejadian tadi malam lagi. Itu tidak bisa dilupakan. Tubuh yang telah dijaga selama 26 tahun itu hilang ditelan ombak seperti lautan. Meskipun dia mengertakkan gigi dan membencinya, ketika dia memikirkan suara maskulin dan magnetis di telinganya, dia sebenarnya mendapatkan kembali jiwanya sedikit. Guan Qianjun sialan. Dari mana asalmu, seekor serangga, hingga mendapatkan berkah yang begitu besar? Berapa banyak pemuda terkemuka di kerajaan naga yang ingin merasukiku, tapi kau, orang biasa, yang merasukiku. Apakah kamu layak untukku? Saya angsa putih daripada angsa putih, dan Anda lebih seekor katak daripada katak. Dia tenggelam dalam kebencian ketika tiba-tiba, suara Zeng Zeng menariknya kembali. Nona, apa lagi yang ada di sana? Lu Feixia mengangkat wajah kecilnya yang menawan, tampak bingung, apalagi yang ada di sana. Dia berkata dengan sungguh-sungguh dan serius, bajingan Guan Qianjun itu berani mengganggumu, bukankah dia harus mati? Lu Feixia bertanya tanpa sadar, bagaimana kamu tahu dia menindasku? Tiba-tiba, Zeng Zeng, ini. Tuan Yue dan Tuan Ye, ini. Pengawal lainnya, ini. Lu Feixia akhirnya menyadari bahwa dia telah melewatkan berita itu. Dia segera menebusnya, ya. Dia ingin dibunuh juga. Tapi kamu harus melakukannya perlahan. Membunuhnya dengan satu pisau terlalu murah baginya. Aku ingin dia tidak mendapatkan apa-apa lalu membunuhnya lagi. Aku tidak akan pergi. Dia melambaikan tangannya dan berjalan ke depan dengan cepat. Jangan biarkan semua orang melihat wajahnya yang bingung. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh Guan Qianjun? Tentu saja ya. Tapi kenapa? Ada sedikit suara di hatiku yang mengatakan bahwa aku perlu memikirkannya lagi. Semua orang menatap punggungnya dan sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Zeng Zeng sedikit mengernyit, mengapa wanita tertua berjalan sedikit keluar dari langkah. Kelihatannya aneh. Sepertinya kakinya terluka, tetapi tidak terlihat seperti itu. Ini. Sepertinya dia punya baru saja menikah dengan seorang pria. Lupakan saja. Terdengar suara seram. Persis seperti yang dikatakan Tuan Ye. Tuan Yue menatap punggung Lu Feixia dengan cermat dan mengangguk perlahan, ya. Dan, itu sangat intens. Tuan Ye menindaklanjuti dan berkata, baru saja, Anda dengan sungguh-sungguh menyebutkan hal itu ketika wanita tertua diintimidasi oleh Guan Qianjun, reaksinya sangat intens, dan sepertinya dia tidak ada di sini tadi malam, mungkinkah? Tiba-tiba, ekspresi Zeng Zeng berubah drastis. Kalian berdua, kalian tidak boleh mengatakan ini. Kita, anggap saja kita tidak tahu apa-apa. Petik 2. Pada saat ini, suara yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari pohon besar tidak jauh dari sana. Nona Lu, kemampuanmu tidak cukup untuk menghadapi Guan Qianjun dan mendapatkan Raja Ginseng. Aku bisa membantumu. 10 juta sudah cukup bagiku. Kalian berdua pecundang, kalian memberi masing-masing 3 jutaan, kan? Jika mereka bergabung, mereka bukan tandinganku. Tiba-tiba, semua orang berhenti. Mereka semua memandangi pohon besar itu. Penatua Yue dan Penatua Ye bahkan lebih kesal, menatap ke arah kanopi pepohonan yang rimbun di mana tidak ada seorang pun yang terlihat. Mereka berteriak serentak, jangan bertingkah seolah-olah kamu ada di sana, itu keledai atau kuda yang keluar untuk ditunggangi. Tuan Yue menambahkan, saya akan menamparmu dan menyuruhmu berlutut dan menjilatmu di depan. Raja Yama. Ledakan tawa yang aneh. Mahkota pohon yang subur tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian daun-daun yang tak terhitung jumlahnya terbang melewatinya seperti gelombang yang dahsyat. Segera. Pemukulan tersebut membuat semua orang segera mengangkat tangan dan menutup mata, tidak berani melihat. Jika tidak, itu akan melukai mata Anda. Gelombang kekerasan menyebar, semua orang meletakkan tangan mereka, dan kemudian mereka terkejut. Di depannya, seorang pria berbaju hitam muncul dengan wajah menakutkan. Rambutnya juga berwarna abu-abu kehitaman. Tubuh tegak memancarkan aura hantu. Masalah di sekelilingnya turun 7 atau 8 derajat karena penampilannya. Namun, semua orang segera melihatnya. Itu bukan hantu. Mengenakan cangkang wajah hantu dengan ketelitian tinggi. Tuan Ye maju selangkah dan menunjuk ke arahnya, lepaskan topengmu dan biarkan aku melihat hantu macam apa kamu ini.
Kamu berani mengatakan kebohongan yang begitu busuk. Tuan Yue juga berkata dengan muram, kaulah yang mengatakan bahwa kami tidak pandai menggabungkan kekuatan. Lawanmu, memberimu kesempatan untuk mengatakannya lagi. Namun, kamu harus berhati-hati untuk tidak mengatakan hal yang salah. Pria yang meringis itu mengabaikan mereka dan hanya menatap Lu Feixia. Dia mengerutkan bibirnya, menggerakkan topengnya, dan benar-benar menunjukkan senyuman. Hanya saja, terlihat sangat aneh. Nona Lu, jika saya mengalahkan mereka, apakah Anda ingin saya menjadi preman atau pembunuh Anda? Mereka tidak bisa mengalahkan Guan Qianjun, tapi saya bisa. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin jahat. Baunya sangat menyengat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun Lu Feixia sedikit takut, hatinya tergerak. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mempercayai Tuan Yue dan Tuan Ye sekarang. Bahkan jika mereka menemukan pil berlian yang kuat dan suntikan sumsum tulang asing, dia merasa bodoh. Tapi orang ini sepertinya sangat berbakat dan berpengetahuan luas. Dia bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu begitu yakin bahwa kamu bisa mengalahkan Guan Qianjun? Pria berwajah muram itu berkata dengan tenang, siapa aku? Tidak perlu memberitahumu, tapi aku bisa menjawab pertanyaan keduamu. Saya sangat tertarik pada Guan Qianjun. Guan Qianjun. Saya memiliki pemahaman, dia sangat kuat, tapi tidak cukup kuat untuk mengancam saya. Hati Lu Feixia bergerak, lalu, siapa ini Guan Qianjun? Bersambung.